Pertempuran terbesar bukan apa yang di luar. Pertempuran terbesar bukan bosmu. Pertempuran terbesar bukan keadaan yang sulit. Pertempuran terbesar bukan sakit penyakit, diagnosa dokter yang buruk yang hasilnya sedang kau lihat. Pertempuran terbesar ada di dalam dirimu sendiri. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya pagi ini ada berkat baru lagi dari Tuhan lewat firman-Nya buat setiap kita. Saya percaya adalah maunya Tuhan kita menerima kekuatan dari Tuhan setiap hari, setiap pagi. Dan saya mengimani bahwa Tuhan mau alirkan power-Nya, kuasanya, energinya, kesegarannya yang baru buat kita pagi ini. Yang mungkin sedang hadapi masalah, tantangan, sedang hadapi kesulitan, mungkin sedang hadapi sakit penyakit, urusan di kantor, di tempat kerja yang tidak berhenti. Dan seringkali ini yang harus saya sampaikan, jangan kita pura-pura kuat. Seringkali memang kehidupan sulit, kehidupan susah, mungkin ada tetesan air mata keluar dari mata kita, dan mungkin rasanya kita mau mundur. Tapi pagi ini saya mau ingatkan, sekeras apapun kehidupan yang engkau jalani, dengar baik, bersama Tuhan engkau berpotensi mengalami kemenangan demi kemenangan. Karenanya pagi ini kita akan belajar bagaimana memiliki ketahanan mental menggunakan perkataan kita dan kenapa kita tidak boleh menyerah. Yang pertama saya mau katakan, pertempuran terbesar ada di dalam dirimu. Saya ulang, pertempuran terbesar bukan di luar, tapi di dalam dirimu. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saat masalah menghantam kita, saat tantangan datang, seringkali reaksi natural kita berkata, ini salah dia. Bosku terlalu jahat. Keadaannya memang susah. Seringkali kita sibuk dengan apa yang di luar, padahal pertempuran terbesar bukan apa yang di luar. Pertempuran terbesar bukan bosmu. Pertempuran terbesar bukan keadaan yang sulit. Pertempuran terbesar bukan sakit penyakit, diagnosa dokter yang buruk yang hasilnya sedang kau lihat. Pertempuran terbesar ada di dalam dirimu sendiri. Yang terpenting bukan yang di sekitar kita, tapi apa yang ada dalam kita. Saya menulis, musuh terbesarmu bukan bosmu, bukan krisis ekonomi, bukan orang yang mengkhianatimu. Musuh terbesarmu seringkali ada dalam dirimu. Kamu merasa capek, kamu merasa nggak kuat, kamu merasa nggak layak, kamu merasa bukan seorang pemenang. Karenanya sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, kita tidak bisa mengatur apa yang di luar kita, apa yang bisa terjadi di hidup kita, tapi kita bisa mengatur apa yang ada di hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita bisa atur respon kita. Kita harus merespon dengan iman bahwa perbuatan baik Tuhan jauh lebih besar dari keadaan sulit yang sedang kau hadapi. Bahwa Tuhan tidak punya rencana jahat di hidupmu, taruh di hatimu, di pikiranmu. Yang Tuhan punya hanya rencana yang terbaik buat hidupmu, dan rencana itu sudah dibayar di atas kayu salib. Taruh di pikiranmu, taruh di hatimu. Yang jadi masalah bukan apa yang ada di luar, yang jadi masalah apa yang ada di dalam. Taruh di dalammu janji Tuhan, sehingga engkau bisa bereaksi dengan baik, sehingga engkau memiliki ketahanan mental. Saya menulisnya, sehingga mentalmu kuat. Mentalmu kuat bukan seperti saya bukan motivator, saya pendeta, saya bukan seperti para motivator yang berkata dalam dirimu ada kemampuan, kekuatan. Tapi saya mau katakan di dalam dirimu ada janji Tuhan. Jadilah kuat. Alkitab berkata kepada Yosua, Tuhan berkata kepada Yosua, tidak seorang pun dapat bertahan menghadapimu seumur hidupmu. Dan janji itu bukan hanya buat Yosua, karena Tuhan berkata, sebab aku menyertaimu
sama seperti aku menyertai Musa. Di hidupmu ada penyertaan Tuhan. Tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada satu kekuatan yang di luar yang bisa bertahan menghadapimu. Jika keadaan di luar berhadapan dengan kamu dan kamu beserta dengan Tuhan, percayalah keadaan yang di luar yang kalah, bukan kamu yang kalah. Kalau kamu punya cara pandang seperti ini, mindset seperti ini, kamu memiliki ketahanan mental. Saya bilang apa yang ada di pikiranmu mempengaruhi apa yang kamu rasa, mempengaruhi apa yang jadi tindakanmu. Apa yang ada di pikiranmu mempengaruhi sukacitamu dan mempengaruhi tindakanmu. Lalu yang kedua, kita harus terlatih menggunakan perkataan kita. Berapa sering kita bilang bahwa aku capek, aku nggak sanggup, aku lelah. Berapa sering kita berkata perkataan-perkataan yang saya menyebut menghukum diri sendiri. Karena Alkitab berkata, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan menikmati hasilnya. Jika engkau berkata tentang hal yang buruk, bahkan menghukum diri, maka engkau akan mengalami kesulitan, kesusahan, kelemahan di dalam hidup ini. Tapi jika engkau berkata bersama Tuhan aku bisa, segala perkara dapat kutanggung bersama Tuhan. Orang mungkin mengandalkan kereta, mengandalkan kuda, mengandalkan kehebatan kekuatannya, tapi aku mengandalkan Tuhan, dan ketika Tuhan bersamaku, siapa lawanku? Jika engkau terlatih menggunakan perkataanmu untuk memperkatakan yang baik, yang positif, yang alkitabiah, maka saya percaya kau akan menikmati apa yang jadi hasil dari apa yang kau ucapkan. Ini bukan afirmasi kosong, ini adalah perkataan iman. Lebih-lebih jika engkau setiap pagi angkat tubuh Tuhan, angkat darah Tuhan, memperkatakan iman melalui perjamuan kudus, sehingga engkau sadar betul di pikiran, di hatimu, bahwa rasa sakit, masalah, tantangan itu tidak permanen. Karena di dalammu ada kekuatan yang lebih besar, ada Tuhan yang lebih besar dari masalah, dari tantangan di hidupmu. Kita harus paham ini. Lalu kenapa kita tidak boleh menyerah? Kenapa kita dikatakan jangan menyerah? Saya mau katakan pagi ini, teruslah tampil, teruslah melangkah. Jangan pernah menyerah. Galatia 6 ayat 9 bilang seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Jangan capek, jangan kelelahan untuk doing, untuk melangkah, untuk lakukan yang baik. Karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Jangan capek berdoa, jangan capek melangkah, jangan capek beriman, jangan capek berharap, jangan capek bermimpi, karena pada waktunya kita akan menuai. Mungkin kita berkata hari ini, aku sudah selesai, aku udah habis, semuanya udah habis, aku udah gak punya apa-apa lagi. Tapi dengar baik, ini kan bukan pertama kalinya kamu menghadapi masalah. Ini kan bukan pertama kalinya kamu menghadapi kesulitan. Jika di hari yang lalu ada kesulitan, ada tantangan, dan kau berhasil melewatinya bersama Tuhan, apalagi kalau kau waktu itu belum kenal Tuhan tapi melewatinya, sekarang kau bersama Tuhan, lebih lagi kau pasti bisa melewatinya. Jadi jangan nyerah, jangan mundur, jangan berhenti. Melangkah dengan iman, dan percayalah, kamu akan menuai pada waktu yang Tuhan sudah siapkan. Kamu akan menuai kemenangan, kamu akan menuai keberhasilan, kamu akan menuai berkatnya, kamu akan menuai sukacita yang baru, kamu akan menuai kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya firman Tuhan teguhkan kita, kuatkan kita, semangati kita lagi. Apapun masalahmu, apapun tantanganmu, dengar baik, biarlah firman ini menyemangatimu, membebaskanmu, menguatkanmu lagi. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat perkataanmu yang selalu menyegarkan kami, menguatkan kami. Kami tahu hari ini setiap pagi Tuhan mau kami kuat, dan kami menemukan kekuatan ketika kami ingat janji Tuhan. Kami merenungkan firman Tuhan, kami merenungkan janji Tuhan.
Pagi ini kami dikuatkan, bantu kami Tuhan, Roh Kudus bantu kami melangkah di hari ini, hadapi setiap masalah tantangan, dan kami lihat kemenangan yang dari Tuhan. Berkati anak-anakmu satu persatu, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, yang beban berat beri kelegaan. Bahkan yang berharap berdoa, Tuhan buka jalan. Tuhan jawab doanya. Yang punya masalah ekonomi, ekonominya dipulihkan. Dalam nama Yesus kami doa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jika kemarin Tuhan menolong saya, hari ini untuk masalah yang saya hadapi, Tuhan juga pasti tolong. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, orang yang kamu kenal, yang mungkin rasanya capek, lelah, mau mundur. Bagikan buat mereka biar mereka juga dikuatkan kembali dan mereka tidak kehilangan berkat yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you.